Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, teman-teman. Kali ini saya buat atau mengisi video tutorial lagi untuk playlist database ya. Yang saya akan bawakan judulnya sekarang adalah cara menuliskan relasi antar tabel saat membuat query. Oke, jadi teman-teman harus tahu di video kali ini yang kita bahas adalah tentang relasi. Teman-teman diingat kembali bahwa relasi sejatinya atau pada dasarnya adalah hubungan antara dua tabel atau lebih. Misalnya di gambar yang teman-teman lihat di monitor, itu saya sudah sertakan gambar antara struktur dari tabel barang atau TB barang dengan struktur dari tabel kategori. Saya kasih tandanya juga bahwa ini adalah kode kategori, ada tanda garis yang berarti relasi atau ada relasi antara tabel barang dan tabel kategori. Kita perhatikan di sini berarti atribut atau kolom kode kategori di tabel kategori itu adalah primary key ya. Sedangkan atribut kode kategori di tabel barang adalah foreign key. Oke, jadi saya garis bawain lagi bahwa relasi itu sejatinya adalah hubungan antara primary key atau atribut atau kolom yang jadi primary key dengan kolom yang jadi foreign key. Teman-teman, kalau ditarik ke belakang lagi, bagaimana mendesain sebuah rancangan tabel atau sebuah database yang di dalamnya berisi tabel, kita buat beberapa tabel. Kalau kita mau membreakdown, misalnya ini tabel barang dan tabel kategori, kenapa dipisahkan? Nah, itu harus ada latar belakangnya. Ya, ini misalnya kalau barang dan kategori, misalnya nanti data barang, kenapa kolom kategorinya tidak diinputkan saja atau dibuat kolom saja di tabel barang. Ya, kita nanti bisa membuat argumen-argumen atau fungsi-fungsinya. Kenapa kita membuat seperti itu? Kenapa nggak langsung nama kategori aja misalnya ada di tabel kolom barang? Nah, maka teman-teman harus diingat lagi. Mungkin salah satu argumen atau alasan yang bisa menjawab kenapa misalnya jadi membuat dua tabel antara tabel barang dan tabel kategori. Jadi kalau di kategori, misalnya suatu saat ini kan temanya penjualan ya, di toko kita atau di perusahaan kita yang bergerak di penjualan itu nanti akan ada banyak kategori-kategori barang yang nanti bisa dijual. Jadi nanti kita bikin aplikasinya pun, dalam hal ini berarti merancang database-nya juga, kita pisahkan tabel kategori dan tabel barang gitu. Sehingga nanti misalnya ada kategori baru, ya kita tidak repot untuk memperbaikinya misalnya di aplikasi atau di sistemnya. Jadi kita tinggal tambahkan di tabel kategori nama kategori barunya, kemudian nanti digunakan di tabel barang sebagai acuan nanti mengisi kode kategori yang ada di tabel barang. Kira-kira seperti itu. Atau fungsi-fungsi yang lainnya, misalnya nanti kita bisa mengelompokkan barang kita untuk tema misalnya baju anak itu ada berapa, atau baju anak laki-laki bisa lebih spesifik lagi dan seterusnya. Oke, kita kembali ke cara menuliskan relasi antar tabel saat membuat query. Jadi intinya ketika kita menuliskan sebuah query, teman-teman harus sudah tahu antara relasi tabel A dengan tabel B atau dengan tabel C atau dengan tabel D dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat lagi tabel barang dan tabel kategori. Kita sudah tahu bahwa kode kategori di tabel kategori itu jadi primary key dan kode kategori di tabel barang itu jadi foreign key. Primary key adalah kunci utama sebuah tabel, foreign key adalah kunci tamu dari sebuah tabel atau kunci tamu dari sebuah tabel, misalnya ini tabel barang. Atau ulang lagi, primary key adalah kunci utama dari sebuah tabel, sedangkan foreign key adalah kunci utama juga dari sebuah tabel,
tapi hadir di tabel lain, maka dia jadi foreign key. Nah, contoh ini adalah kode kategori yang muncul di tabel barang menjadi foreign key. Oke, jadi dengan kalimat atau kita paham relasi antara dua tabel atau lebih, misalnya ini dua tabel, itu relasinya apa, kolom apa yang jadi relasi, maka nanti kita menuliskannya jadi mudah. Oke, langsung ya, kita ke praktikumnya. Oke, ini saya masih pakai DB Praktik DBA. Ini teman-teman kalau mau download DBA atau database-nya boleh saya sertakan di deskripsi video, bisa diakses. Oke, saya contohkan untuk tabel barang dan kategori ya tadi ya, barang dan kategori. Misalnya yang akan kita buat adalah atau kita bikin query antara tabel barang dan tabel kategori, misalnya untuk menampilkan informasi kolomnya, misalnya nama barang, nama kategori, dan stok misalnya gitu ya. Cukup, atau kode barang, nama kategori, dan stok boleh. Nah, caranya supaya nanti teman-teman bisa tahu. Oke, jadi yang paling mudah ketika kita mau membuat informasinya tadi ya, kita boleh tuliskan, ini sih udah otomatis ya. Ini udah otomatis, saya perbesar aja supaya lebih jelas. Nanti saya menuliskannya ke bawah supaya teman-teman juga lebih jelas. Oke, misalnya select, ini udah pasti select ya. Kemudian tadi apa? Kode barang, kemudian nama barang, ini supaya kelihatan jelas. Kode barang, nama kategori, saya tambahkan satuan, kemudian stok, kemudian from, atau apa, saya kebelakangkan, from, misalnya saya pakai join ya, berarti tabel barang, join, tabel kategori, kemudian apa, on, tabel barang titik kode kategori sama dengan tabel kategori titik kode kategori. Oke, teman-teman perhatikan, saya akan ulang beberapa kali. Ini adalah statement, atau kita coba dulu boleh ya, kita coba dulu copy, kalau salah nanti gampang di itu, kita copy, kita jalankan dulu. Nah, ini adalah hasilnya teman. B01 kemeja anak, baju anak laki, satuan piece, stoknya 26. Berarti ini query-nya sudah berjalan. Tinggal teman-teman pahami lagi ya. Pahami lagi, saya buka lagi query penulisannya. Oke, kita buka lagi, saya buka lagi. Saya perbesar lagi. Oke, jadi teman-teman, ini bentuk query-nya atau bentuk menuliskan query-nya. Select kode barang, ini adalah kolom-kolom yang akan ditampilkan antara dua tabel itu. Kode barang, nama kategori, satuan, dan stok. From tabel barang. Nah, penulisan tabel, kadang-kadang ada yang bingung pertanyaannya, Pak, apakah tabel yang mengandung primary key dulu setelah from itu, atau yang mengandung foreign key dulu? Saya bisa jawab, silakan bebas ya. Teman-teman mau menuliskan TB barang dulu atau
atau tabel kategori dulu, bebas. Jadi ingat ya, silahkan bebas. Teman-teman mau menuliskan barang dulu dijoinkan dengan kategori atau kategori dulu dijoinkan dengan barang. Oke, jelas? Ya, baru setelah on, teman-teman tuliskan ya, setelah on kalau kita pakai join, kata-kata atau query, tulisan query, script query setelah on, ini harus dipahami lagi bahwa ini adalah relasinya. Jadi kalau teman-teman lagi-lagi nggak bisa menyebutkan kalau nanti apa relasi antara barang, tabel barang dan tabel kategori, maka pasti akan nyinggung. Tapi kalau udah tahu seperti ini, berarti harusnya ketika dijawab atau dituliskan relasinya, penjelasannya seperti apa? Tabel barang on ini ya, setelah on tabel barang titik kode kategori sama dengan tabel kategori titik kode kategori. Ini formatnya juga setelah, apakah harus tabel barang dulu sebelum sama dengan, kemudian setelah sama dengan tabel kategori, ini juga bebas. Ini juga bebas, lagi-lagi saya bilang bebas. Kalau teman-teman mau meletakkan, misalnya ini tabel kategori dulu ya misalnya. Jadi kedrag. Misalnya teman-teman mau nulisnya kategori dulu, tidak apa-apa ya, bisa. Ininya barang. Jadi boleh baik itu tabel maupun kolom-kolomnya, terus menuliskannya apa dulu di depan sebelum sama dengan dan setelah sama dengan itu apa dulu, bebas. Yang penting query atau yang penting relasi antara dua tabel itu kita sebutkan. Ingat, saya garis bawain lagi, atau ini coba dulu. Ini kita coba dulu jalankan sebagai bukti tadi yang kita rubah ya, boleh di depan boleh di belakang itu sama. Nah, masih sama ya. Jadi tetap bisa berjalan ya, tidak ada perbedaan apa-apa. Oke, saya balik lagi. Jadi sekali lagi bahwa dalam menuliskan perintah query, perintah SQL, ketika kita membuat query dengan menggunakan dua tabel atau lebih, teman-teman yang harus diingat adalah apa relasi antar tabel tersebut. Nah, ini lagi contohkan lagi, dipertegas lagi bahwa kita membuat query ini menggunakan tabel barang dan tabel kategori. Pertanyaannya tadi, apa relasi antara tabel barang dan tabel kategori? Oh, kode kategori, Pak. Nah, nanti dijelaskan atau dituliskan dalam perintah query-nya. Kalau pakai join setelah on, tabel barang titik kode kategori sama dengan tabel kategori titik kode kategori. Ya, jelas? Mudah-mudahan jelas. Penjelasannya ini saya pikir sederhana, mudah dimengerti. Silakan teman-teman implementasikan atau diingat-ingat caranya. Kalau nanti 3 tabel, berarti teman-teman tinggal dijoinkan lagi ya. Dijoinkan lagi dengan tabel apa? Dijoinkan lagi dengan tabel apa? Misalnya tabel yang lain ya. Nanti misalnya ada yang ada hubungan lagi apa? Barang dengan kategori. Barang dengan misalnya penjualan detail. Nah, ya udah tulis TB penjualan detail. On berarti antara penjualan detail dan kategori itu nggak ada relasi. Jadi bukan yang disebutkan penjualan detail dan kategori, tapi penjualan detail dengan barang. Berarti nanti di tabel penjualan detail titik kode barang, di tabel barang titik kode barang ya. Jadi pengetahuan ataupun mengetahui relasi antar tabel tersebut apa, itu harus benar-benar dipahami. Satu lagi catatannya, mungkin saja teman-teman ataupun misalnya lihat database orang, kolom yang dikatakan relasi mungkin saja namanya berbeda. Nah, ini kebetulan yang saya contohkan adalah di tabel barang dan tabel kategori itu nama kolomnya sama.
kode underscore kategori semua. Tapi kalau nanti teman-teman sudah download database-nya, misalnya nanti ada di situ di tabel pelanggan ya. Di tabel pelanggan primary key-nya ID kode pelanggan, nanti dia berhubungan atau berelasi dengan tabel penjualan yang foreign key-nya itu saya kasih namanya ID pelanggan. Jadi itu ID pelanggan dan kode pelanggan kan nanti beda. Tapi ingat lagi bahwa di relasi yang dipakai realisasinya adalah datanya. Jadi ketika data itu sebagai primary key atau ada di tabel yang sebagai primary key, berarti tabel data itu jadi acuan. Nah, itu ngomongin relasi. Misalnya saya contohkan, antara kategori dan barang, itu semua kode kategori yang ada di tabel barang, itu bersumber dari tabel kategori. Jadi, dicontohkan, kalau di tabel kategori itu ada K001 sampai K009, ini saya langsung klik aja ya. Di tabel kategori itu ada K001 sampai dengan K009 misalnya ini. 008 yang saya punya, itu di tabel barang tidak boleh ada K009 ya, karena di tabel atau di kolom kode kategori di tabel barang itu merujuknya ke kolom kategori yang ada di tabel kategori. Jelas ya teman-teman? Oke, silakan bisa diulang-ulang penjelasannya di video ini untuk memahami lebih detail tentang menuliskan atau cara menuliskan relasi antar tabel saat membuat query. Saya bisa tuliskan misalnya di sini deh, nggak apa-apa. Saya tuliskan di sini sekedar buat pengingat teman-teman. Ya, oke, bahwa menuliskan relasinya. Jadi kalau tadi kode barang dan tabel barang dan tabel kategori yang setelah on tadi, kita bisa menuliskannya bahwa tabel ini pernyataan TB yang tulisan tadi, misalnya barang titik kode kategori sama dengan TB kategori titik kode kategori. Ini kalau diartikan atau kalau dibacakan berarti adalah kode kategori di tabel barang jadi foreign key dan kode kategori di tabel kategori sebagai primary key ya. Jadi relasi antara tabel barang, pengertian ini apa relasinya antara tabel barang dan tabel kategori, yaitu ada kode kategori di tabel barang jadi atau sebagai foreign key dan kode kategori di tabel kategori sebagai primary key, gitu ya penjelasannya. Oke, silakan teman-teman tuliskan boleh atau dimengerti baik-baik, terutama tentang kalimat apa relasi antara kedua tabel tersebut. Terima kasih, semoga membantu, semoga lebih jelas, semoga lebih bisa dipahami, dan teruslah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.